Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue HRD Jalanan Anggoro Kusumo. Nah, kali ini tapi bedanya gue tidak ada di jalanan, tapi masih tetap di program macet sharing. Ada hal yang menarik untuk gue bahas kali ini terkait dengan beberapa pertanyaan, ya, dan banyak sekali yang bertanya ke gue, gitu ya. Itu terkait dengan THR, tunjangan hari raya, karena mendekati masa Ramadan dan libur lebaran. Nah, kondisi ini ya banyak kekhawatiran dari teman-teman buruh, teman-teman pekerja, baik itu yang tergabung di serikat pekerja ataupun yang tidak. Dia nanya langsung sama gue, Pak Bos, THR gimana ya? Kira-kira bisa nggak perusahaan menangguhkan atau bahkan nggak bayar? Gue kasih tauin sekarang, lu nggak perlu khawatir terkait dengan hal itu, gitu ya, karena aturan undang-undangnya jelas, peraturan pemerintah jelas, ya. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 menyatakan hal-hal mekanisme yang menjelaskan terkait dengan undang-undang ini diatur di peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Oke. Nah, terkait dengan THR itu diatur oleh mekanismenya secara jelas, di mana teman-teman harus tahu di Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya, ya, untuk pekerja di perusahaan, ya. Nah, mekanisme jelas, mekanisme sangat jelas, ya. Jadi mekanismenya itu dari mulai kapan dia dihitung, ya, dengan adanya yang nomor 6 tahun 2016 ini, pekerja 1 bulan, lebih dari 1 bulan itu sudah bisa dihitung, tapi tetap proporsional, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk hal-hal itu. Yang kedua, ya, ada nggak sanksinya? Sanksi, nggak perlu khawatir, karena ternyata sanksinya dipertegas, ya. Ada sanksi yang mengatur hal itu, yaitu di Permenaker nomor 78 tahun 2015, gitu ya, tentang pengupahan. Di situ teman-teman bisa lihat sanksi-sanksi yang diberikan untuk mereka yang melanggar. Pertama, bisa dapat sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu teguran tertulis, ya, bahkan sampai dengan mungkin penundaan izin terkait dengan tenaga kerjaan dan lain-lain, sampai dengan penutupan atau pembekuan badan usaha. Itu bisa terjadi, gitu ya, kalau dia melanggar dengan kondisi berat. Jadi intinya teman-teman, ada 3 poin yang harus teman-teman ketahui terkait dengan THR. Yang pertama itu THR itu harus diberikan, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Permenaker nomor 6 tahun 2016, gitu ya, tentang tunjangan hari raya bagi pekerja di perusahaan. Nah, prinsip THR itu pertama, THR merupakan bagian dari, ya, pendapatan non upah, ya, bagian dari pendapatan non upah, ya, di luar upah pokok, ya. Jadi pendapatan non upah, namanya juga tunjangan, tapi sifatnya wajib diberikan oleh perusahaan atau pengusaha kepada pekerja dan buruh, wajib digarisbawahi. Nah, THR juga wajib diberikan itu 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu berlangsung. 7 hari sebelum hari raya keagamaan berlangsung, gitu ya. Terus kalau pengusaha terlambat membayar THR, diatur tadi saya bilang, bisa lihat di nomor 78 tahun 2015, ya, di Permenaker nomor 78 tahun 2015, ya, tentang pengupahan. Di situ juga ada sanksi-sanksinya. Sanksi pertama itu denda, ya, 5% dari total THR dari, ya, terhitung sejak dia melewati batas waktu kewajiban pengusaha atau perusahaan membayar THR, ya. Pengenaan dendanya ini yang tadi gue sebutin itu nggak sama sekali atau bukan berarti menghilangkan kewajiban bayar THR. Jadi pengusaha bayar dendanya doang, enggak. THR tetap dibayar plus denda. Oke. Terus pengusaha yang tidak bayar THR gimana? Kena sanksi administrasi.
Kalau masih nakal juga bisa sampai kena sanksi pembukuan. Gitu ya. Kalau masih nakal juga, maka proses selanjutnya, gitu ya, bisa melalui proses yang lain. Nah, kalau perusahaan tadi masih nggak jalan juga, terus kesulitan membayar THR, terus gimana? Apa aja jalannya ditempuh, terus mekanismenya bagaimana? Nah, yang pertama adalah lakukan mekanisme dialog antara perwakilan pengusaha dengan perwakilan pekerja. Dalam hal ini perwakilan pekerja adalah perwakilan pekerja yang sah. Mungkin juga SPTP, mungkin juga serikat pekerja atau serikat buruh yang berafiliasi. Yang penting sah, didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja terkait. Oke. Nah, kalau juga dia tidak mampu membayar, gitu ya, sudah dilakukan perundingan dia tidak mampu bayar, maka ada mekanismenya. Yang penting dia wajib bayar, ada mekanismenya. Mekanisme pertama adalah dengan mencicil, gitu ya. Misalnya sebelum hari H, 7 hari sebelum hari H dibayar dulu 50%. Terus setelah 3 bulan kondisi keuangan mudah-mudahan membaik, bayar lagi 20%. Bayar lagi 20%. Sisanya 5%. Ya bisa diatur, persentasenya bisa diatur. Oke, waktunya juga bisa diatur. Kemudian kalau juga perusahaan ternyata tidak mampu bayar, bilangnya nggak mampu dibayar, maka ada mekanisme lain, ya, diatur oleh perundang-undangan. Pembayaran dari THR itu bisa ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang udah disepakati dengan tadi serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang sah, gitu ya. Jadi bisa ditangguhkan kalau dia tidak mampu bayar. Nah, ketika tidak mampu bayar itu harus dibuktikan. Ada badan pengawas, ada badan pemeriksaan, harus bisa dibuktikan benar gak nih perusahaan nggak mampu bayar, benar gak nih perusahaan bangkrut, gitu ya. Mekanisme itu dilakukan sampai dengan kewajiban ke pengadilan atau PHI. Tapi kalau bisa diselesaikan di bipartit, lakukan dulu bipartit, gitu ya. Ingat, harus bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga, jika pada saat penahapan dan penundaan yang disepakati berakhir, perusahaan juga nggak bayar THR, terus perusahaan kira-kira bisa dikenai sanksi apa ya? Nah, itu baru keluar sanksi administrasi. Teguran 1 keluar, teguran 2, teguran 3 keluar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai bahkan pembekuan usaha. Jadi semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada oleh negara kepada perusahaan itu akan di freeze atau bahkan ditutup, gitu ya. Ini resikonya tinggi, itu resikonya tinggi, gitu ya. Tapi intinya tadi ya 3 hal tadi, yang pertama prinsip-prinsip THR, terus mekanisme separate, terus kedua jika perusahaan tidak mampu membayar atau kesulitan membayar, ketiga jika sampai batas waktu penundaan perusahaan tidak membayar, itu tadi mekanismenya. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, THR gue dibayar apa enggak ya? Dibayar, karena itu wajib. Tapi kalau ternyata perusahaan minta keringanan, dirundingkan, itu juga wajib. Kalau selama waktu yang ditentukan tidak selesai, maka diselesaikan lewat jalur yang benar sesuai dengan aturan undang-undang. Oke, teman-teman, itu aja. Jadi kekhawatiran teman-teman bisa terjawab kali ini. Semoga kondisi perusahaan Anda tetap sehat keuangannya. Ya, setidaknya Anda juga harus memahami bagaimana menjadi pengusaha. Ya, buat teman-teman industri relation, teman-teman HR yang akan berjibaku bertemu dengan teman-teman pekerja, terus belajar, terus cari tahu kondisi terkini, dan edukasi teman-teman pekerja dengan sangat baik, gitu ya. Ingat bahwa pekerja baik, perusahaan akan maju. Perusahaan maju, bekerja akan sejahtera. Demikian, terima kasih, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan pernah lakukan hal yang buruk, ya. Buang sampah kepada tempatnya. Jangan buang tisu ke dalam toilet, karena kebiasaan baik Anda menentukan kesuksesan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.